A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na. Dan orang-orang atau ibu-ibu yang melahirkan itu harus menyusui ibu-ibu tersebut. Air yurdi'na, jelasnya ibu-ibu itu harus menyusui auladahunna haulaini, terhadap anak-anak mereka selama 2 tahun. Amain, 2 tahun. Kamilaini, itu yang sempurna keduanya, atau menyempurnakan di dalam penyusuannya. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, hal itu demikian diperuntukkan bagi orang yang menghendaki untuk menyempurnakan yutimma ar-radha'ah di dalam hal penyusuannya. Wala ziyadata alaihi, tetapi jangan lebih dari ketentuan itu. Jadi jangan lebih dari 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas kelahiran anak tersebut, bagi orang yang memiliki anak tersebut, ail abi, dalam hal ini berarti bapaknya, rizquhunna, itu memberikan rezeki kepada istrinya yang melahirkan itu, atau membiayai terhadap istri yang melahirkan, dan kedua anaknya dan anaknya juga. It'amul walidati, jelasnya memberi makan kepada ibu dan anak yang dilahirkan. Jadi ini kewajiban bapaknya. Wa kiswatuhunna, dan juga memberi pakaian kepada keduanya, kepada ibu dan anak. Jadi di sini dijelaskan bahwa bagi ibu-ibu yang melahirkan bayi itu dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Apabila ingin menyempurnakan. Jadi sempurnanya penyusuan itu selama 2 tahun. Tapi jangan lebih dari 2 tahun. Nah, ini tentu saja mengandung rahasia. Kenapa tidak boleh menyusukan anak itu, bayi itu, lebih dari 2 tahun. Jadi maksimal 2 tahun. Nah, selama penyusuan ini, bapaknya itu wajib memberikan nafkah kepada ibu dan bayinya, baik berbentuk harta dan berbentuk pakaian. Ala irda'i idza kunna mutalaqatin. Nah, kemudian apabila si ibu itu diceraikan oleh laki-laki itu, ya, diceraikan ketika dalam masa penyusuan itu diceraikan oleh laki-laki itu, maka si laki-laki itu harus memberikan upah kepada mutallaqati, kepada istri yang diceraikannya. Nafkahnya tetap kepada anaknya dan kepada istri yang diceraikannya harus memberikan upah dari penyusuannya. Ya. Kalau si bayinya masih nyusu kepada si ibunya tadi, jadi si mantan suaminya harus memberikan upah. Ya, bil ma'rufi, dengan cara yang baik.
Dengan cara yang baik ini apa? Biqadri taqatihi, jadi sesuai dengan ukuran kemampuan daripada bapaknya si anak. Nah, jadi memberi upah ini tidak ada ukurannya, tidak ditentukan harus sekian-sekian, tetapi biqadri taqatihi, sesuai dengan ukuran kemampuan si ayah anak itu atau si mantan suaminya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak dibebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya atau kemampuannya. Makanya tidak dibebankan harus sekian memberikan upah kepada si mantan istrinya tadi, gitu ya. Apabila dicerai, kalau tidak dicerai sih itu nafkah, gitu ya. La tudaru walidatun biwaladiha, jangan menimbulkan kemudaratan si anak itu bagi ibunya. Jadi anak bayi ini jangan sampai menimbulkan kemudaratan bagi ibunya yang sedang menyusui. Bisa babihi bi anturoha ala irdoihi idam ta'ana, dengan sebab memaksakan, dipaksa si ibu itu untuk menyusui. Jadi kalau dipaksa si ibu itu menyusui, namanya memudaratkan kepada si ibu. Dipaksa. Idam tana'at, ketika si ibu itu tidak mau. Jadi harus betul-betul si ibu ini ketika menyusui itu harus ikhlas, jangan terpaksa. Tidak boleh dipaksa, termasuk oleh suaminya. Sebab nanti hasilnya tidak bagus kalau si ibu ini merasa terpaksa untuk menyusui kepada anaknya, walaupun itu anak sendiri. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya dengan berbagai alasan. Apakah itu alasan kecantikan lah, ya, atau alasan kesibukan kerja dan sebagainya, sehingga lebih memilih anaknya disusui oleh susu sapi atau susu galon. Nah, ini juga mengandung pengajaran. Artinya proses menyusui ini tidak sekedar memberikan susu kepada anak, tapi merupakan bentuk kasih sayang. Oleh karena itu dibutuhkan keikhlasan dari si ibu ketika menyusui anaknya. Kalau tidak mau, jangan dipaksa. Ada solusinya? Ada. Kalau si ibu itu nggak mau, ada. Nanti selanjutnya. Wala, dan juga janganlah yudor artinya memudaratkan juga. Mauludul lahu biwaladihi, kepada bapaknya disebabkan anaknya itu. Jadi kalau kepada ibunya tadi akibat penyusuannya yang tidak mau. Nah, kepada bapaknya juga jangan sampai anak ini menimbulkan kemudaratan juga, gitu ya, kesulitan juga. Dalam hal apa? Ai bisa babihi bi ayyukallafa fawqa taqatihi. Dengan sebab dituntut si bapak ini di luar kemampuan di dalam memberikan bayaran atau nafkahnya. Jadi jangan menimbulkan kemudaratan juga, supaya si bapak juga ikhlas, ya, ikhlas memberikan nafkah, memberikan biaya penyusuan kepada anaknya. Dibutuhkan keikhlasan karena itu merupakan proses kasih sayang sebetulnya, bukan hitung-hitungan dan bukan jual beli, ya. Ini bentuk kasih sayang. Jadi tidak boleh ada unsur keterpaksaan ketika mengurus anak yang masih bayi itu, terutama dalam proses penyusuan. Wa 'alal warisi, dan atas ahli warisnya, ai warisil abi, yaitu ahli waris dari pihak bapaknya, wa huwa sabiyyu ay 'ala waliyhi fi malihi. Jadi terhadap anak bayi itu para walinya ini masih punya kewajiban di dalam hartanya. Jadi walinya itu yang mewarisinya, saudara-saudaranya itu punya kewajiban. Kalau seandainya si bapaknya tidak mampu, maka saudara-saudaranya itu punya kewajiban untuk membantu. Nah, ini namanya untuk meringankan beban. Kalau si bapaknya tidak mampu, ya saudara-saudaranya
kakaknya, adiknya itu memberikan bantuan di dalam proses penyusuan si bayi. Mislu zalika, seperti itulah demikian juga alladzi 'alal abi bil walidati min rizqi wal kiswah. Jadi dalam hal orang tuanya memberikan nafkah kepada anaknya itu dan juga memberikan pakaiannya. Sama di garis besar juga begitu, dalam memberikan nafkahnya maupun pakaiannya. Nah, ini untuk meringankan beban dari bapaknya yang tidak mampu tadi. Fa'in aroda, maka apabila menghendaki keduanya, baik si ibu maupun bapaknya, ay walidani, jelaskan itu keduanya, ibu bapaknya ini, fisolan ini memutuskan penyusuan. Kalau dalam bahasa Sunda itu nyapih ya. Apa sih dalam bahasa Indonesia nyapih itu ya? Memutuskan penyusuan, disapih fitoman lahu qabla al-haulaini shalihan. Jadi memutuskan untuk menyapih sebelum 2 tahun. Ini sebelum 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun harus putus, harus dihentikan nyusunya itu. Ini apabila menghendaki keduanya, ibu dan bapaknya, dua-duanya menghendaki. Baru 1 tahun setengah misalnya, 1 tahun atau 1 tahun setengah, sudahlah dihentikan saja penyusuannya, disapih sekarang itu. Antarodin, atas dasar keridhaan. Ya, atas dasar keridhaan. Ittifaqin, sepakat keduanya, ibu bapaknya sepakat untuk menyapih anaknya sebelum 2 tahun. Sepakat dan ridho keduanya. Minhuma wa tasyawurin, dan keduanya itu bermusyawarah. Dimusyawarahkan, jangan atas keinginan satu pihak, keinginan si ibunya saja atau keinginan bapaknya saja. Tetapi dua-duanya bermusyawarah dan sepakat untuk menyapih anaknya setelah 1 tahun, tidak sampai 2 tahun. Ya. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bagi ibu dan bapaknya itu. Fi dzalika, dalam hal yang demikian. Dalam hal yang demikian. Tidak apa-apa artinya. Boleh. Ya, boleh. Tidak menyempurnakan sampai 2 tahun. Wa in aradtum, dan seandainya mereka menghendaki, khitabun lil abai, itu menjadi khitab bagi bapaknya dalam hal ini, antas tardi'u auladakum, bahwa mereka menghendaki penyusuan kepada bayi mereka, menghendaki penyusuan kepada bayi mereka ini, marodi awalul walidati, mereka menghendaki penyusuan ini dilakukan kepada selain ibunya. Nah, kalau tadi kan penyusuan oleh ibunya. Nah, apabila mereka menghendaki keduanya itu, penyusuan bayinya ini dilakukan atau diberikan kepada orang lain, boleh. Boleh. Nah, ini solusinya tadi. Kalau si ibunya tadi nggak mau menyusukan bayinya, maka bayi itu bisa disusukan oleh perempuan lain. Boleh. Diberikan kepada yang lain. Kalau Rasulullah SAW juga disusukan oleh Halimatus Sa'diyah ketika bayi. Boleh. Meminta seorang perempuan lain yang juga masih proses menyusu juga bayinya itu, si perempuan itu juga. Artinya si perempuan itu mengeluarkan air susu juga. Biasanya sama-sama punya bayi biasanya. Karena si ibunya bisa jadi bukan karena tidak mau saja, mungkin karena tidak keluar air susunya atau si ibunya sakit gitu kan. Nah, supaya bayi ini sehat, maka kita bisa meminta bantuan kepada perempuan lain untuk menyusukan anak kita yang masih bayi tadi. Ya. Gitu. Fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi mereka berdua fihi, di dalam penyusuan tersebut. Idza sallamtum, apabila mereka tatkala memasrahkan kalian ilaihinna, kepada selain ibunya.
maka berikanlah oleh kalian, berikan oleh kalian, ay aradtum ita'ahu lahunna minal ujrah. Jelasnya berikanlah oleh kalian kepada perempuan yang kita minta bantuan penyusuannya itu berbentuk upah. Kita kasih upah tuh, ya, sebulan berapa gitu, kepada perempuan yang menyusukan anak kita itu, anak kita. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Bil jamilah tatibin nafsi, dengan kebaikan seperti bersihnya hati. Ya. Jadi kita juga harus milih-milih nih, jangan sembarangan ya. Menyusukan kepada perempuan tuh harus milih-milih juga perempuannya. Ya, diutamakan perempuannya yang soleh lah, ya, karena air susunya itu akan mengalir di dalam anak yang disusuinya. Pilihlah orangnya yang baik, yang rajin ibadah dan sebagainya. Kemudian si perempuan itu juga ikhlas, bukan semata-mata mengharapkan bayaran, karena ini bukan urusan jual beli. Kalaupun kita ngasih upah itu sebagai bentuk timbal terima kasih, timbal jasa, bukan dibayar sebenarnya, bukan. Karena nanti ada hukumnya itu di antara anak sepenyusuan itu nanti tidak boleh menikah sepenyusuan. Kalau yang satu laki, kalau yang satu perempuan, ya, maka dia tidak boleh menikah, ya. Namanya saudara sepenyusuan. Makanya diperlukan keikhlasan di sini si ibu yang dimintai bantuan untuk menyusui tadi, bukan atas dasar upah. Itu maksudnya bersihnya di situ. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kamu semua kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. La yakhfa 'alaihi syai'un minhu. Artinya di sisi Allah itu tidak ada yang samar. Di sisi Allah alaihi syai'un, segala sesuatu, minhu, dari apa-apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang samar di sisi Allah. Semuanya jelas. Di dalam ayat berikutnya, walladzina yutawaffawna, dan adapun orang-orang yang wafat, itu alladzina yang mutuna, meninggal, minkum, di antara kalian, wayadharuna, dan meninggalkan itu alladzina yatrukuna, meninggalkan orang yang meninggal tadi, azwajan, seorang istri. Jadi seorang suami yang meninggalkan istri, ya. Seorang suami meninggalkan istrinya. Ya tarobasna, maka si istri tersebut harus menunggu. Si istri yang ditinggalkan suami tadi harus menunggu. Ai liya tarobasna, jelasnya itu perempuan itu harus menunggu. Bi anfusihinna, dalam keadaan dirinya, ba'dahum 'anil nikah, setelah dia itu atau mereka itu menikah. Berapa lama menunggunya? Arba'ata ashhurun wa ashra, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Jadi si perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Minal layali, dihitung juga malamnya. Hari di sini berarti malamnya dihitung. Ya. Jadi sehari semalam dihitung, bukan hari itu siang doang gitu ya. Gitu. Jadi 40 hari itu 40 hari 40 malam. Ya. 40 bulan 10 hari itu, jadi siang malamnya dihitung 4 bulan 10 hari. Wa hadza fi ghairil hawamil, dan yang dimaksud dengan arba'atu asyra ini, arba'atu asyurun wa asyra ini, 4 bulan 10 hari ini, ya, itu ghairil hawamil, selain perempuan yang hamil. Jadi kalau perempuannya tidak hamil, maka dia harus menunggu. Menunggu dari apa? Menunggu menikah lagi maksudnya, ya, supaya jangan menikah lagi, menikah dulu.
sebelum 4 bulan 10 hari. Itu bagi yang tidak hamil. Bagi yang tidak hamil. Amma awamilu fa'iddatuhunna aw yad'ana hamlahunna. Nah, apabila dia hamil, si perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ini, fa'iddatuhunna, maka iddahnya, jadi 4 bulan 10 hari itu maksudnya iddah. Iddah orang yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau si perempuan itu dalam keadaan hamil, maka iddahnya yaitu ketika dia melahirkan, sampai dia melahirkan masa iddahnya itu. Jadi ketika dia mengandung, ditinggal oleh suaminya, tidak boleh menikah selama dia belum melahirkan. Ya, tidak boleh menikah sebelum melahirkan. Ya. Wal amal ala nisfi min dzalika bisunnati. Nah, terkecuali bagi hamba sahaya perempuan. Kalau zaman dulu ada hamba sahaya perempuan. Kalau hamba sahaya perempuan ini iddahnya itu setengah daripada setengah daripada orang yang merdeka. Jadi kalau 4 bulan 10 hari yang merdeka, kalau hamba sahaya 2 bulan 5 hari setengahnya. Kalau misalnya sedang hamil maka tetap sama melahirkan, karena untuk menjaga anaknya itu, ya, kesucian anaknya tidak boleh tercampuri. Faidza balawna ajalahunna, maka ketika telah sampai perempuan itu kepada selesainya iddah, qadat muddata yatarabbusihinna, yaitu telah habis masa iddahnya, fala junaha alaikum, maka tidak dosa bagi kamu semua, ayyuhal awliya, wahai para wali perempuan itu, wali perempuan yang ditinggal mati tadi, tidak ada dosa fima fa'alna fi anfusihinna, dalam hal yaitu mengerjakan itu perempuan terhadap dirinya. Jadi dia mengurus dirinya. Jadi kalau sudah selesai masa iddahnya, masa berkabungnya, itu tidak apa-apa dia mulai mengurus dirinya sendiri. Makanya bagi orang yang ditinggal, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu, selama 4 bulan 10 hari tidak boleh berdandan, tidak boleh berkeliaran, karena itu termasuk masa berkabung. Tidak boleh berdandan, tidak boleh berkeliaran, ya. Karena dikhawatirkan nanti ketemu dengan laki-laki ajnabi, ya, menjadi fitnah masa-masa berkabung 4 bulan 10 hari. Nah, setelah lewat 4 bulan 10 hari yang termasuk masa iddah, maka boleh dia mengurus dirinya, merapikan dirinya lagi, gitu ya. Minat tazayyuni wa ta'arrudi lil khutami. Nah, di sini artinya berdandan, merapikan dirinya lah, boleh merapikan dirinya lagi. Kemudian juga wa ta'arrudi lil khutami, untuk menentukan juga kepada seandainya ada orang yang melamar, ya, yang berminat kembali kepada si perempuan itu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, syar'an, jadi menurut syarat. Cara-caranya harus tetap tidak boleh melanggar ketentuan Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu mengetahui, maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Alimun bibatinihi kadzairi, Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam batin seperti apa yang tersimpan di dalam zahirnya. Wala junaha alaikum fima aradtum, dan juga tidak berdosa bagi kamu semua fima aradtum, dalam hal melakukan sindiran, menyindir, bihi min khitbatin nisa, dengan hal menanyai khitbah kepada itu perempuan yang telah habis masa iddahnya tadi. Ini masih bercerita perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu. Jadi tidak apa-apa untuk melakukan sindiran, tapi di sini dengan cara sindiran, tidak boleh vulgar, tidak boleh langsung, untuk menanyai si perempuan itu.
ilmu tawafin yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Anhunna azwajahunna. Anhunna azwajuhunna. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Fil iddati, di dalam iddah. Nah, ini di dalam iddah nih. Jadi ketika masa iddah, tidak apa-apa melakukan sindiran. Tapi tidak boleh terang-terangan. Nyindir aja. Boleh nyindir di dalam masa iddah nih. Ya. Ketika dalam masa iddah. Qaulil insani, seperti ucapan-ucapan kebanyakan orang, masalah umpamanya begini. Innaki lajamilatun. Kamu ini kelihatannya cantik. Nyindirnya gitu. Kamu sekarang kelihatan lebih cantik. Wa may yajidu mislaka wa rubba raghibi fiki. Dan tidak ada, saya tidak menemukan orang yang secantik kamu. Merayu. Itu sindiran. Ya, wa rubba raghibi fiki. Dan banyak orang-orang yang suka sama kamu. Itu bentuk sindiran. Salah satu contoh bentuk sindiran kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Tapi ini dalam masa iddah. Dia tidak boleh dilarang untuk jelas-jelas, karena tidak boleh dilamar kan. Tapi kalau melakukan sindiran seperti itu, al-adnantum, atau kamu menyembunyikan. Atmartum jelasnya kalian menyembunyikan. Kalau tadi orang terang-terangan gitu kan, menyampaikan secara sindiran. Tapi boleh, atau kalian sembunyikan keinginan itu dalam hati kalian. Fi anfusikum, di dalam diri kalian. Min qasdi nikahin, dari keinginan untuk menikahi perempuan itu. Kan mungkin ada seorang laki-laki yang ingin menikahi janda yang ditinggal mati suaminya, kan gitu. Tapi dari masa iddah. Nah, ketika masa iddah ini tidak boleh terang-terangan. Yang dilakukan katakanlah dalam masa PDKT. Ya. Tapi ketika masa iddah itu tidak boleh terang-terangan melamar. Tidak boleh terang-terangan ngajak nikah. Yang dibolehkan melalui sindiran. Tapi sindirannya apa? Contohnya tadi, kamu kelihatan sekarang lebih cantik. Itu sindiran seperti itu. Ya. Gitu. Atau kamu sembunyikan saja, tidak dikatakan. Padahal ingin, tapi dia tidak ngomong. Gitu ya. Gitu. Alimallahu annakum satadhkurunahum. Ketahuilah bahwa Allah sesungguhnya itu mengetahui. Allah mengetahui apa yang kamu inginkan dari perempuan itu. Bila khidbati, kalawan ya dengan khidbah, dengan menanyai tadi. Wala tasbiruna, dan jika kalian tidak bersabar menunggu habisnya masa iddah, fa'alakum ta'ridu, maka membolehkan kalian untuk melakukan sindiran. Jadi kalau tidak sabar, khawatir mungkin kesambet sama laki-laki lain gitu kan, karena kebelet dia tanya kepada janda yang tinggal mati itu. Nah itu kalau dalam masa iddah boleh. Takut kesambet yang lain, dia nyindir dulu lah gitu kan, ngasih kode ya. Hanya dengan bersindiran. Walakin la tuwa'iduhunna sarran, tetapi janganlah kalian menjanjikan ya, menjanjikan kepada itu perempuan untuk nikah. Tidak boleh ya, ketika masa iddah. Misalkan saya akan menikahi kamu, saya berjanji akan menikahi kamu, tidak boleh. Tidak boleh ketika masa iddah. Nikahan jelasnya untuk berbicara masalah pernikahan, tidak boleh. Illa, tetapi antaqulu qaulan ma'rufa. Ucapkanlah atau katakanlah oleh kalian dengan kata-kata yang baik. Ya, dengan kata-kata yang baik. Ai ma'ruf falakum syar'an min ta'ridi falakum dzalika. Jelasnya dengan bahasa-bahasa yang baik sesuai dengan syarat di dalam melakukan sindiran-sindiran. Jadi tidak boleh vulgar, tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Karena boleh juga itu menyinggung perempuan yang sedang berkabung, masih berkabung ya, selama 4 bulan 10 hari. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan jangan juga kalian berazam untuk melakukan akad nikah kepada perempuan itu. Berazam,
berniat untuk melakukan akad nikah, tidak boleh. Tidak boleh. Hatta yablughal kitab, sehingga telah sampailah ketentuan atau yang tertulis masa idahnya, hitung-hitungannya, telah sampai hitung-hitungan masa idahnya. Ail maktubu minal addati, yaitu apa yang terhitung di dalam masa idahnya. Ajalahu telah tiba, masa idahnya itu telah habis. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum, dan ketahuilah oleh kalian semua anna Allah, sesungguhnya Allah ya'lamu ma fi anfusikum, mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam diri kamu, minal azmi wa ghairihi, terhadap azam di hati kamu, keinginan tadi Allah mengetahui, dan juga selain daripada azam Allah juga mengetahui. Fahdaruhu, maka kalian harus takut kepada Allah, ayyu'aqibakum idza azamtum, atas siksaan Allah. Kalian harus takut atas siksaan Allah kepada kalian ketika kalian berazam untuk menikahi perempuan tersebut dalam masa iddah. Wa'lamu anna Allaha ghafurun, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lima yaqdaruhu, terhadap orang yang takut terhadap Allah. Halimun, Maha lembut. Halim di sini lembut berarti lembutnya seperti apa? Bitakhiril uqubati an mustahiqiha, yaitu mengakhirkan, menangguhkan siksaan Allah kepada orang-orang yang berazam tadi, kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan siksa. Jadi Allah Al-Halim itu menangguhkan, tidak buru-buru menyiksa. Walaupun orang itu sudah pantas mendapatkan balasan, tetapi Allah tangguhkan, karena Allah Maha Pengampun. Siapa tahu orang itu bertobat, kan gitu. Jadi tidak buru-buru dibalas oleh Allah. Itu Al-Halim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Maka tidak ada dosa bagi kalian semua kalau kalian menceraikan istri-istri kalian malam tamassuhunna, selagi belum kalian campuri itu perempuan. Belum dicampuri, belum dijima. Jadi ada seorang perempuan belum dijima, belum digauli, belum dicampuri, dicerai. Ada yang seperti itu. Atau lam tafridu lahunna faridah, atau kalian belum memastikan mas kawin yang ditentukan. Jadi mas kawinnya belum ditentukan. Yang pertama tadi perempuan itu dinikahi tapi belum dicampuri. Yang kedua perempuan dinikahi tapi belum ditentukan mas kawinnya, belum ditentukan maharnya. Jadi maharnya belum ditentukan dalam hal ini. Wa mat'uhunna, maka kalian harus memberikan uang mut'ah, uang mut'ah kepada perempuan itu, kepada perempuan yang belum digauli tadi. Ketika diceraikan harus memberikan uang mut'ah. Uang mut'ah ini adalah uang untuk menghibur kepada perempuan yang dicerai sebelum dicampuri, dan kepada perempuan yang belum ditentukan maharnya. A'tuhun nama yatamata'na bihi. Jadi kalian memberikan uang mut'ah kepada itu perempuan. Alal musyi, sesuai kemampuan kalian. Alal musyi ini berarti untuk memberikan uang mut'ah ini al-ghaniyyu minkum, kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Orang-orang yang mampu untuk memberikan uang mut'ah, uang untuk memberikan kegembiraan, menghibur, itu dianjurkan. Dianjurkan untuk memberikan uang mut'ah. Qadaruhu 'alal muqtiri.
sedangkan seukuran orang-orang yang sedang kesulitan di dalam urusan mal atau rezeki, artinya sempit rezekinya, qadruhu, sesuai dengan ukurannya aja. Jadi tidak ditentukan berapa uang mut'ahnya, tidak ditentukan berapa uang mut'ahnya, hanya sesuai dengan kemampuannya saja. Yufidu annahu la nadhara ila qadri zawjati. Jadi orang-orang yang sedang kesulitan di dalam kehidupannya memberikan uang mut'ahnya kepada mantan istrinya itu sesuai dengan ukurannya. Mataan, untuk memberikan kegembiraan, untuk menghibur kepada istri yang disayang tadi, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ini selalu dikatakan syar'an, sesuai dengan syarat. Kalau dikatakan bil ma'ruf itu sesuai dengan syarat, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Haqqan, dengan hak, jadi berikan haknya. Alal muslimin, ini adalah hak bagi orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat baik. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Dan kalau kalian menceraikan kepada perempuan-perempuan itu sebelum min qabla an tamassuhunna, kalian mencampuri kepada perempuan itu, wa qad faradtum, bari, dan juga memastikan kalian kepada itu perempuan mas kawinnya, dan juga kalian belum memastikan mas kawin kepada itu perempuan. Yajibu lahunna wa yarji'u, maka wajib bagi kalian untuk memberikan lakum nisfu, setengahnya, maharnya. Jadi kalau belum menentukan maharnya, maka wajib kamu harus memberikan setengah maharnya, gitu ya, setengah dari maharnya ketika dicerai itu. Illa, kecuali ayyafuna, memaafkan itu perempuan. Nah, perempuan itu memaafkan, kata perempuan itu nggak usah lah, nggak apa-apa, saya ikhlas, gitu ya. Aizaujatu fayatrunahu, artinya si perempuan itu tidak menerima pemberian dari laki-laki tadi, artinya mengikhlaskan, memaafkan. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, yaitu memaafkan orang-orang tersebut kepada apa yang di tangannya 'uqdatun nikah, di dalam akad nikah. Wa wazawju fayatruku lahal kullah. Nah, mereka itu yaitu lelaki yang terus meninggalkan itu lebih untuk zaujatnya, untuk istrinya. Wa antafu, dan orang-orang yang memaafkan, orang yang memberi maaf itu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada takwa. Orang-orang yang memaafkan itu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada takwa. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian lupa kepada keutamaan di antara kalian. Ayatafaddala ba'dukum 'ala ba'din. Ya, jelasnya keunggulan atau keutamaan dari kalian terhadap sebagian yang lain. Artinya di sini yang memaafkan lebih utama, lebih mulia dibandingkan yang dimaafkan. Jadi perbuatan memaafkan itu lebih mulia. Ya. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa yujazikum bihi, di dalam urusan membalasnya, ya, membalas setiap amal perbuatan kalian. Demikianlah penjelasan di dalam tafsir surat Al-Lain, dalam tafsir Al-Lain untuk surat Al-Baqarah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.